Inilah kondisi sebelum terjadinya ledakan bom di Terminal Bus Kampung Melayu, Jakarta Timur. 4 polisi bersenjata lengkap masih berjaga-jaga di kompleks Mabes Polri. Selama lebih dari 2 dekade, Indonesia telah menghadapi aksi terorisme. Mulai dari bom dengan skala besar yang terkait dengan jaringan terorisme tingkat internasional, dan yang kali ini adalah aksi yang lebih kecil, terfragmentasi, dan lebih sulit untuk dideteksi. Terorisme kini bukan hanya kisah kekerasan, melainkan bagaimana terorisme itu berevolusi. Dan apakah negara mampu menghadapi perubahan tersebut? Berdasarkan data Global Terrorism Index 2026, saat ini Indonesia berada pada peringkat 24 global dengan skor 4,714 dari skala 10. Artinya, dengan skor ini, Indonesia ada dalam kategori negara dengan dampak terorisme tingkat menengah. Indonesia diposisikan lebih terdampak dibandingkan negara-negara seperti Amerika Serikat yang ada pada peringkat 28. Namun lebih baik dari sesama negara Asia seperti Thailand dan Filipina yang berada di posisi atas atau peringkat 20 dan 23. Pengamat teroris Rakian Adibrata mengatakan, dalam 5 tahun terakhir, tren terorisme secara global mengalami penurunan. Salah satu faktornya adalah perubahan dinamika di Timur Tengah. Namun bukan berarti tidak ada lagi resiko serangan teroris. Tetapi bagi kami sebagai peneliti, kami melihatnya dari sisi yang berbeda. Tidak adanya aksi terorisme tidak berbanding lurus dengan tidak adanya risk. Saya pikir perlu tetap mengantisipasi potensi-potensi risiko di masa depan karena ideologi ini masih ada dan ideologi ini masih menyebarkan pahamnya lewat sosial media. Rakian menambahkan, jika saat ini pola gerakan terorisme sudah mengalami perubahan. Dari jaringan terstruktur, kini sudah mulai memasuki ruang-ruang cyber. Di 1 dekade lalu, struktur terorisme terpusat dengan jalur komando yang jelas. Adanya perintah melalui fatwa, rekrutmen secara fisik, berbasis agama, dan menargetkan simbol negara seperti aparat keamanan dan menyerang menggunakan bom. Di era digital, pola ini berubah. Lebih terfragmentasi dengan aktor tunggal, penyebaran ideologi melalui media sosial dengan ideologi bukan lagi berbasis agama dan aksi penyerangan dilakukan secara acak. Perubahan pola terorisme ini juga diakui oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Brigjen Polisi Wawan Ridwan yang merupakan Direktur Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT. Perubahan ini memunculkan fenomena lone wolf atau pelaku tunggal yang lebih sulit untuk dideteksi, apalagi rekrutmen dan penyebaran ideologi kini masif menggunakan media sosial. Kita lihat bahwa mungkin pada akhir tahun kemarin 2025 kita sudah merilis bahwa pada tahun 2025 itu terjadi proses radikalisasi melalui media sosial. Kemudian juga mereka hampir sebagian besar adalah pengguna media sosial ya Mbak ya, termasuk juga ini itu sangat memiliki kerentanan, mereka banyak kerentanan yang dapat dimasuki oleh kelompok-kelompok jaringan ini sehingga dilakukan radikalisasi melalui media sosial tersebut. Kemudian juga kepada perempuan juga demikian. Nah memang perempuan kadang-kadang memiliki jiwa keteguhan yang lebih kuat sehingga ketika mereka sudah terradikalisasi mereka punya lebih ketetapan hati. Media sosial dan game online kini jadi alat untuk penyebaran ideologi, rekrutmen, bahkan hingga kependanaan kelompok atau gerakan terorisme. BNPT telah mengidentifikasi 112 anak dan remaja dari 26 provinsi yang telah terpapar paham radikal. Selain anak dan remaja, kelompok perempuan juga rentan terpapar paham radikal karena menjadi pengguna aktif media sosial dengan tingkat literasi yang rendah. Pertarungan kini tidak lagi sekedar merespon aksi, melainkan bagaimana mendeteksi ideologi sebelum menjadi tindak kekerasan. Strategi penanganan tindakan terorisme di Indonesia kini diuji, tidak hanya di lapangan, tapi juga di ruang digital. Juru
Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polisi Republik Indonesia, Kombes Pol Maindra Eka Wardana menjelaskan, jika digitalisasi memberikan akses bagi seseorang untuk terpapar paham radikal tanpa perlu relasi sosial langsung atau pertemuan fisik, dan kondisi ini membuat deteksi dini menjadi tantangan berat bagi aparat penegak hukum. Dan juga ideologi terorisme sekarang tidak lagi berbasis agama. Densus 88 mencatat munculnya ideologi kekerasan baru di kalangan remaja di Indonesia seperti white supremacist, neo-Nazi, hingga kelompok true crime community. Meskipun secara konteks geografis, ideologi seperti supremasi kulit putih tidak relevan di Indonesia, anak-anak muda ini menjadikannya sebagai inspirasi untuk menyalurkan amarah atau rasa frustasi melalui kekerasan. Seringkali, tindakan ini atau aksi teror yang dilakukan oleh anak dan remaja didorong oleh peer pressure atau tekanan kelompok yang bermula di media sosial dengan narasi maskulinitas yang provokatif. Meski pelaku tindakan teror ini tergolong usia anak, namun dampak yang ditimbulkan juga cukup besar. Untuk penanganan anak ini memang sangat menjadi tantangan tersendiri buat Densus, karena satu sisi memang walaupun anak-anak, tetapi aksi atau rencana yang mungkin mereka lakukan itu akan berakibat sama fatalnya dengan apa yang dilakukan orang dewasa. Karena memang namanya aksi teror pasti menimbulkan banyak efek ya. Dari efek fisik, psikologis, keterbelahan sosial, sampai dengan bahkan sampai ke efek ekonomi itu yang terjauhnya. Artinya begitu bahayanya terorisme. Nah, untuk penanganan sendiri karena anak-anak ini diatur di dalam Undang-Undang Anak. Yang pertama kita harus melakukan tindakan yang terbaik untuk anak di masa depannya. Secara identitas harus dirahasiakan, kemudian pemulihannya juga lumayan sensitif. Untuk melakukan penegakan hukum juga prosesnya harus cepat karena tidak boleh berlama-lama gitu ya. Artinya ini menjadi prioritas. Nah, ini banyak tantangan yang memang harus dihadapi, belum lagi traumatik, menghindarkan stigma dan lain-lain. Untuk mengimbangi evolusi atau transformasi tindak terorisme yang makin canggih, butuh payung hukum yang adaptif terhadap perkembangan digital. Ini menjadi landasan kuat dengan memberikan kewenangan bagi Densus 88 untuk melakukan pencegahan, deradikalisasi, dan penindakan aktivitas terorisme secara daring. Selain adanya undang-undang, butuh kerjasama lintas sektor dan kementerian seperti Komdigi untuk melakukan pengawasan ruang digital yang memiliki potensi penyebaran paham radikal. Sepanjang tahun 2025, yang menurut Densus 88 merupakan masa tenang dari serangan teroris, pasukan anti-teror ini telah menangkap lebih dari 55 orang yang terpapar paham radikal. Maindra mengakui perkembangan teknologi jauh lebih cepat daripada regulasi itu sendiri. Jadi, kolaborasi menjadi kata kunci untuk penanganan dan penindakan aksi terorisme di Indonesia. Ketika paham radikalisme dan tindakan terorisme lebih mudah didapatkan melalui ranah digital, terutama media sosial, pertanyaannya bukan lagi bagaimana aparat keamanan menindak pelaku-pelaku aksi terorisme ini, melainkan bagaimana masyarakat merespon ideologi yang mulai menyebar dalam diam. Irina Wardani, Riki Maulana, Jakarta.